selamat pagi. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi bioteknologi farmasi dengan topik isolasi dan purifikasi protein. Untuk melakukan isolasi maupun purifikasi protein, kita harus tahu dulu target kita itu apa. Jadi, target kita adalah protein. Protein sendiri merupakan molekul organik yang sangat penting yang terdapat dalam eh, satuan unit terkecil dari tubuh makhluk hidup yaitu sel. Jadi protein itu terdapat di dalam sel, baik untuk organisme uniseluler maupun multiseluler. Fungsi dari protein sendiri kita sudah pelajari mungkin di beberapa mata kuliah ya, salah satunya di biologi sel. Eh, Protein ada yang protein struktural, ada yang protein fungsional. Dalam satu sel itu bisa mengandung ribuan jenis protein. Jadi protein ini tersusun dari asam amino dan berbeda susunan asam aminonya akan membentuk suatu protein yang berbeda pula. Sehingga dalam satu sel itu akan ada banyak sekali jenis protein sesuai dengan fungsi masing-masing. Misalkan ada yang eh, sebagai enzim, komponen hormon, kemudian mungkin sebagai reseptor dan sebagainya. Jadi akan banyak sekali protein. Nah, ketika kita akan melakukan isolasi dan purifikasi protein, kita harus tahu target kita. Jadi protein jenis apa yang akan kita isolasi atau purifikasi. Kemudian kita juga harus tahu sifat fisika kimianya. Karena sifat dari protein itu sendiri yang akan menentukan prosedur atau metode pemurnian yang akan kita lakukan. Jadi prinsip eh, prosedur pemurnian dari protein itu akan tergantung dari jenis protein itu sendiri. Jadi kita lihat sifat fisika kimianya seperti apa, kemudian baru kita bisa menentukan prosedur pemurniannya. Prosedur pemurnian harus membedakan protein yang diinginkan dari protein yang lain. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kita harus tahu dulu sifat dari target protein kita yang akan kita murnikan, baru kita bisa memilih prosedur mana atau metode mana yang sesuai dengan protein target. Di sini sifat-sifat protein merupakan kunci dalam merancang protokol pemurnian. Jadi ada beberapa sifat dari protein yang bisa kita eh, manfaatkan untuk memilih prosedur pemurnian. Prosedur pemurnian protein dapat dilakukan karena adanya variasi sifat-sifat dari protein, misalkan berdasarkan kelarutan. Ada beberapa jenis protein yang mudah larut dalam pelarut tertentu, misalkan mudah larut dalam air, atau bahkan tidak larut atau terendapkan dengan air, terendapkan dengan garam, dan sebagainya. Jadi kita bisa eh, memilih prosedur pemurnian berdasarkan kelarutan. Kemudian berdasarkan ukuran. Tentu saja ukuran protein ini bermacam-macam, mulai dari yang berukuran kecil, sedang, hingga yang besar. Kemudian muatan, jadi protein ini juga memiliki muatan listrik ya, ada yang negatif, ada yang positif. Kemudian berdasarkan sifat binding specificity atau afinitasnya, jadi memiliki ikatan tertentu pada ligan tertentu pula. Nah, ini bisa dimanfaatkan nanti untuk pemurnian yang lebih spesifik. Kemudian sifat hidrofobik atau hidrofilik. Setiap protein ketika eh, yang paling mudah kita gambar tiga dimensi ya, menggunakan software tertentu nanti akan nampak di mana sisi yang sifatnya hidrofobik kuat, hidrofobik lemah, hidrofilik kuat hingga lemah seperti itu. Ini adalah prinsip dasar pemurnian protein. Jadi sebelum kita memurnikan protein, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mengeluarkan protein di dalam sel. Jadi tadi protein itu letaknya ada di dalam sel.
Sehingga ketika kita mau mengekstraksi, mengambil protein, maka kita harus memecah atau menghomogenisasi sel itu sendiri. Kenapa saya membahas tentang sel? Karena sel ini adalah satuan atau unit terkecil dari makhluk hidup. Entah nanti sampel kita berupa organisme uniseluler atau multiseluler. Yang jelas kita harus menghancurkan eh, sel itu sendiri. Jadi sel dihancurkan dengan beberapa metode, bisa fisik atau mekanik ya, kemudian fisika ya, kemudian bisa menggunakan kimiawi. Ada bed meal, ada ultrasonikasi, kemudian mungkin ada freeze-thaw, kemudian bisa menggunakan deterjen tertentu, SDS dan sebagainya. Nah, ketika sel itu akan dihancurkan, dilisis ya, dipecah, maka akan terjadi campuran. Jadi semua komponen yang ada di sel itu akan bercampur. Ada komponen molekul kecil, makromolekul, dan pecahan sel itu sendiri. Molekul-molekul kecil ini contohnya ada asam amino, gula, nukleotida. Kemudian untuk makromolekul, contohnya ada asam nukleat, protein, karbohidrat, ataupun lemak. Sedangkan pecahan sel, ini pecahan-pecahan badan sel, mulai dari dinding sel, membran sel, dan organel-organel sel. Semua akan bercampur menjadi satu ketika sel itu dilisis. Kemudian setelah terjadi lisis sel, apa yang bisa kita lakukan? Jadi biasanya kita lakukan sentrifugasi, jadi memisahkan antara molekul-molekul ini dengan pecahan sel. Kalian di praktikum sudah pernah melakukan ya, ada beberapa tahap sentrifugasi dan tahap awal sentrifugasi itu memisahkan molekul, baik molekul kecil maupun makromolekul dengan pecahan-pecahan sel. Jadi nanti setelah disentrifugasi akan ada supernatan dan pelet. Yang diambil ini adalah yang supernatan, karena yang pelet ini isinya adalah pecahan-pecahan sel yang tidak kita butuhkan. Sedangkan protein itu sendiri lebih banyak terkandung pada supernatan. Nah, supernatan ini akan di treatment lagi, jadi diberi perlakuan kembali beberapa tahap. Salah satu tahapannya adalah menggunakan fraksinasi amonium sulfat. Nah, fraksinasi amonium sulfat ini bisa dilakukan jika kita menghendaki protein jenis tertentu yang akan mengendap ketika ditambah amonium sulfat. Jadi nanti ada metode, salah satu metode berdasarkan kelarutan protein, yakni salting out menggunakan garam amonium sulfat. Jadi nanti akan terpisah, ada protein yang terlarut dalam air, ada yang eh, protein yang terendapkan, seperti itu. Selanjutnya, eh, eh, kita bisa melanjutkan proses pemurnian dari protein tadi. Ini dengan memperhatikan sifat-sifat dari protein target kita. Apakah kita akan memurnikan protein berdasarkan ukuran, berdasarkan muatan, berdasarkan polaritas, ataukah afinitas? Jadi kita tadi yang penting adalah protein target. Jadi sifat protein target. Jenisnya apa? Kemudian sifatnya bagaimana? Atau ukurannya seperti apa? Apakah dia bermuatan tertentu dan sebagainya. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan, misalkan ukuran, ini bisa menggunakan filtrasi gel atau SDS patch atau ultrafiltrasi. Kemudian berdasarkan muatan, bisa menggunakan ion exchange chromatografi. Kemudian berdasarkan polaritas, ada reverse phase chromatografi. Berdasarkan afinitas, ada afinitas chromatografi. Nah, ini sama dengan tabel yang pertama tadi ya. Kita akan memecah sel. Jadi karena protein ada di dalam sel, untuk mengekstraksinya kita harus melisisnya. Jadi memecah sel supaya protein mudah terekstraksi. Metode lisisnya ada berbagai cara. Ada osmosis, freeze-thaw, French press, grinding glass speed, sonication. Jadi kita biasanya memilih metode lisis itu yang efektif dan efisien. Jadi alatnya ada dan juga relatif murah, serta tidak mempengaruhi kestabilan dari target kita, terutama protein target ya.
Jadi misalkan tidak ada pemanasan seperti itu. Kemudian setelah sel dilisis akan ada proses sentrifugasi. Ini akan memisahkan antara debris sel, jadi pecahan-pecahan sel dan supernatan. Nah, supernatan ini lebih banyak protein terlarutnya. Kemudian baru di eh, purifikasi. Jadi ini adalah tahapan isolasi protein. Jadi di supernatan ini proteinnya masih sangat banyak sekali jenisnya. Jadi pada protein terlarut ini jenisnya masih sangat banyak sekali, sehingga perlu dimurnikan kembali, perlu dimurnikan dengan tahapan selanjutnya sesuai dengan protein target apa yang akan kita murnikan. Kemudian selama proses lisis sel, jadi eh, kalau kita amati ya, jadi ketika lisis sel, semua komponen dalam sel itu akan bercampur menjadi satu, baik organel-organel sel, kemudian enzim, hormon, DNA, RNA, makromolekul, mikromolekul lain, dia akan bercampur menjadi satu. Padahal ketika di dalam sel yang masih utuh, masing-masing komponen ini ada di masing-masing kompartemen tertentu, sehingga tidak saling bertemu. Mereka akan berinteraksi, bereaksi hanya ketika dibutuhkan. Tetapi ketika lisis sel, kita ingat kembali target kita adalah protein, dan ketika lisis sel, enzim-enzim ini juga akan terdapat pada campuran yang sama. Jadi protein kemungkinan akan bertemu dengan yang namanya protease karena tadi bercampur menjadi satu. Kalau protein bertemu dengan protease, maka proteinnya akan diurai, akan dilisis, akan dipecah, sehingga akan rusak, tidak sesuai tujuan kita. Sehingga selama proses lisis sel perlu ditambahkan yang namanya inhibitor protease. Fungsinya apa? Ya tentunya menginaktivasi enzim protease yang dibebaskan selama lisis sel supaya protein target kita tidak diurai atau dilisis. Nah, ini ada beberapa jenis inhibitor protease, ada PMSF, benzamidin, EDTA, dan seterusnya. Jadi pemilihan inhibitor protease ini tergantung dari eh, target protein kita. Nah, di sini contohnya benzamidin ya, target proteasenya adalah asam aminoserin, sistin yang bersifat inhibitor kompetitif. Jadi kita lihat target kita apa, baru kita bisa menentukan jenis inhibitor proteasenya. Metode eh, pemurnian yang pertama di sini yang paling sederhana adalah memisahkan eh, protein berdasarkan kelarutan. Jadi masih akan menghasilkan protein dengan jumlah atau jenis yang banyak. Jadi berdasarkan kelarutan itu ada protein yang larut dan tidak larut. Dan di masing-masing komponen ini masih mengandung banyak jenis protein. Jadi belum spesifik satu jenis protein saja. Tapi paling tidak bisa mengeliminasi. Jadi mengeliminasi jenis-jenis protein yang lain. Yang pertama adalah solubility, jadi berdasarkan kelarutan. Contohnya adalah salting out, jadi menambah eh, ke dalam campuran itu konsentrasi garam dengan konsentrasi tinggi. Contohnya di sini yang ditambahkan adalah amonium sulfat 1 sampai 4 molar ke dalam supernatan. Jadi supernatan yang mengandung protein tadi. Bagaimana reaksinya? Garam tersebut akan berkompetisi dengan air untuk menggeser ikatan air dengan protein. Sehingga air akan berikatan dengan garam, sedangkan proteinnya akan terlepas dan mengendap. Seperti itu. Jadi hasil dari salting out ini adalah endapan protein. Metode lain yang sering digunakan untuk pemurnian protein di sini adalah metode kromatografi yang melibatkan fase gerak dan fase diam. Jadi seperti biasa ada fase gerak, ada fase diam. Fase diamnya di sini kita menggunakan kolom karena yang eh, digunakan di sini adalah
metode kromatografi kolom. Nah, ini adalah beberapa metode, beberapa prosedur yang bisa kita pilih berdasarkan karakteristik dari protein target kita. Jadi, misalkan berdasarkan kelarutan ada salting in, salting out, tergantung mana yang akan protein jenis apa yang akan kita ambil. Misalkan salting out tadi hasilnya berupa endapan, berarti eh, protein-protein yang akan mengendap ketika ditambah dengan larutan garam. Kemudian berdasarkan muatan, berdasarkan polaritas, ukuran molekul atau spesifisitas ikatan. Nah, eh, dari beberapa metode ini yang lebih spesifik nanti menghasilkan jenis protein yang lebih sedikit, bisa jadi hanya satu jenis protein saja, itu yang ini. Yang terakhir, affinity chromatografi. Jadi kenapa bisa menghasilkan satu jenis protein saja? Karena sifatnya yang spesifik. Jadi berdasarkan afinitas daya ikat tertentu pada ligan. Nanti akan kita bahas. Jadi ada ilustrasi gambar yang eh, menggambarkan bagaimana spesifiknya affinity chromatografi. Metode yang pertama di sini yang dicontohkan adalah ion exchange chromatografi. Jadi kromatografi pertukaran ion di mana metode ini digunakan untuk memurnikan protein berdasarkan muatannya. Jadi protein itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang digunakan adalah kromatografi kolom. Jadi kita harus menyiapkan kolom yang merupakan polimer ya, polimer, bahan polimer, di mana polimer ini akan bermuatan. Ya, jadi akan bermuatan. Nah, muatan dari polimer ini tergantung dari protein target kita. Jadi misalkan protein target kita, nah di sini ya ada keterangannya yang merah dan kuning ini adalah positif, yang biru adalah negatif. Nah, eh, ketika target kita adalah yang bermuatan positif, jadi kita ingin memurnikan atau mendapatkan protein yang bermuatan positif saja, sehingga kita akan menyiapkan kolom yang bermuatan negatif. Jadi sifatnya juga spesifik ya. Jadi hanya akan mengikat protein yang bermuatan positif. Jadi ketika campuran protein tadi dialirkan, dilewatkan kolom, maka protein-protein yang bermuatan positif akan terikat pada kolom. Sedangkan protein lain dia akan lolos dan ditampung. Seperti itu. Bagaimana cara kita mendapatkan protein yang terikat tadi? Kita melakukan elusi dengan perubahan pH dan perubahan konsentrasi garam. Jadi nanti dia akan terlepas dari polimernya. Beberapa bahan penukar kation, jadi ini bahan kolomnya ya, ada Dowex, IRC, CMC, Padex, dan seterusnya. Kemudian contoh penukar anion, ada Dowex, kemudian dietanol aminoetil selulus, trietanol metil selulus, trietanolamin selulus. Yang paling banyak digunakan adalah CMC dan dietanol aminoetil selulus. Itu kalau yang berdasarkan muatan. Jadi kita menentukan protein targetnya, muatannya apa, positif atau negatif, baru kita menyiapkan kolomnya. Jadi kolom yang bermuatan negatif atau positif. Jadi sesuai protein target kita. Selanjutnya di sini adalah gel filtration. Jadi kromatografi, filtrasi gel, jadi filtrasi semacam saringan ya. Jadi gel kita siapkan juga kolom. Bedanya di sini kolomnya ini akan memiliki pori. Jadi ada lubang-lubang kecil di setiap polimernya. Jadi pori-pori pada polimer. Nah, ketika campuran dari protein itu dialirkan ke kolom, maka protein yang berukuran besar dia akan melaju lebih cepat dan keluar dari kolom. Kemudian yang paling kecil dia akan terjebak pada
saringan tadi ya, lubang-lubang atau pori-pori pada kolom tadi. Nah, target protein kita seperti apa? Jadi tergantung kita. Jadi misalkan mau mengambil protein dengan ukuran besar, maka yang diambil adalah yang tampungan awal. Jadi setiap ini kan ditampung ya, yang keluar dari kolom, dia akan ditampung pada vial. Nah, ini akan diambil vial yang awal, beberapa vial yang awal, dan seterusnya. Bagaimana caranya memastikan sampai vial keberapa? Jadi biasanya kita cek dengan yang namanya elektroforesis. Jadi vial 1, 2, 3, dan seterusnya itu dicek. BM-nya berapa, ukurannya berapa, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan vial nomor berapa sampai berapa yang memiliki ukuran yang besar, seperti itu. Jadi ini sudah terpisah nanti di vial ya. Jadi vial yang terakhir, tampungan terakhir itu pasti yang berukuran kecil. Jadi kromatografi filtrasi gel ini memisahkan protein berdasarkan ukurannya. Jadi pemisahan terjadi berdasarkan kecepatan pergerakan relatif dari masing-masing protein melalui suatu molekular sieve. Jadi seperti saringan. Nanti yang berukuran besar itu akan lolos begitu saja keluar dari kolom. Kemudian yang kecil-kecil ini akan terjebak lebih dulu di saringan atau di pori-pori eh, polimer atau kolom tadi. Jenis gel yang sering digunakan adalah dextran, yakni Sepadek. Nah, Sepadek ini ada kodenya ya, G25, G50, di mana G ini menunjukkan dikembangkan dengan air sebanyak 25 atau 50 kali. Jadi, angka ini menunjukkan besarnya pengembangan. Metode yang selanjutnya adalah kromatografi interaksi hidrofobik. Jadi masing-masing protein itu memiliki sisi hidrofobik atau hidrofilik, di mana sisi hidrofobik tersebut dapat berinteraksi dengan resin atau kolom yang disediakan eh, di kromatografi interaksi hidrofobik. Pada resin tersebut mengandung gugus vinil atau alifatik yang akan mengikat protein, di mana protein yang memiliki sifat hidrofobik yang paling kuat, dia akan juga terikat kuat pada resin atau pada kolom. Untuk memisahkan antara kolom, jadi ikatan kolom dengan protein, maka bisa dilakukan elusi dengan pelarut yang kurang polar atau dengan menurunkan konsentrasi garam. Jadi ini ya, protein enzim, contohnya ya, protein dapat diikat oleh matriks melalui interaksi hidrofobik pada lingkungan polaritas dan kekuatan ion yang tinggi. Matriknya sendiri bersifat nonpolar, contohnya sevarosa. Dan eh, protein yang terikat pada resin itu dapat dipisahkan dengan menggunakan eluen yang polaritasnya diturunkan atau konsentrasinya diturunkan. Nah, ini contoh dari enzim ya. Kita menggunakan software tertentu untuk menghasilkan gambar seperti ini, di mana biru ini adalah hidrofilik ya. Semakin cut warnanya semakin hidrofilik, sedangkan yang merah ini adalah bagian hidrofobik. Semakin merah dia semakin kuat hidrofobiknya. Jadi yang akan terikat kuat pada polimer atau kolom ya, kolom interaksi hidrofobik itu yang memiliki sisi hidrofobik kuat. Selanjutnya di sini adalah kromatografi afinitas. Jadi kromatografi afinitas ini adalah metode yang digunakan untuk memurnikan protein dengan spesifisitas yang lebih tinggi. Jadi bisa menghasilkan satu jenis protein saja. Karena kromatografi ini didasarkan pada adanya interaksi biokimia antara protein dengan kolom yang berligan.
Pemisahan terjadi karena interaksi spesifik antara pasangan senyawa enzim dengan substrat, kofaktor, allosterik, efektor, ataupun inhibitor. Jadi prinsip dari kromatografi afinitas di sini adanya ligan yang terikat secara kovalen pada matriks yang tidak larut air dan akan menyerap salah satu atau beberapa dari komponen campuran. Komponen yang diserap mempunyai afinitas yang spesifik dengan ligan. Komponen yang tidak memiliki afinitas akan melaju dan keluar. Molekul yang sudah diserap dilepaskan dengan mengubah kondisi elusi. Jadi sama ya tadi untuk memisahkan antara polimer dengan protein target kita melakukan elusi. Yakni dengan larutan bebas ligan, perubahan pH atau kekuatan ion. Nah, bedanya dengan beberapa metode kromatografi sebelumnya, di sini untuk kromatografi afinitas dibutuhkan ligan. Jadi tidak hanya polimer, satu jenis polimer saja, tetapi kita juga menyediakan yang namanya ligan. Nah, ligan ini dipilih eh, berdasarkan protein target. Jadi ligan ini merupakan apa ya, pasangan dari protein target. Jadi yang memiliki interaksi biokimia spesifik dengan protein target. Jadi reaksinya atau interaksinya seperti enzim dengan substrat, antigen dengan antibodi seperti itu. Jadi sifatnya lebih spesifik. Jadi ligan ini tidak sembarangan kita menempelkan ligan pada polimer, tapi kita lihat dulu protein target kita itu apa, kemudian baru kita mencari ligan yang sesuai supaya nanti protein bisa terikat kuat kovalen dengan ligan. Jadi kita bisa lihat di sini pada saat kita melakukan kromatografi afinitas, kita siapkan kolom. Jadi kolom berupa polimer yang ditempeli ligan. Jadi ligan tadi sifatnya spesifik terhadap protein target. Protein targetnya adalah yang berwarna merah, bentuk bulan sabit ya. Di sini campuran protein dilewatkan, dialirkan ke dalam kolom. Kemudian yang akan berikatan dengan ligan hanya protein target saja, karena tadi kita sudah memilih ligan berdasarkan interaksi spesifik dengan protein. Sedangkan protein lain yang tidak terikat, dia akan lolos dan akan ditampung. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara eh, memisahkan antara protein protein dengan ligan pada polimer atau pada kolom ini dengan melakukan elusi. Keuntungan kromatografi afinitas, sifat interaksinya yang spesifik ya tadi ya, jadi interaksi dari ligan dengan protein itu seperti enzim dengan substrat, kemudian antigen dengan antibodi, seperti itu. Jadi dia hanya akan mengikat komponen tertentu, sehingga lebih sangat-sangat spesifik dibandingkan metode yang lain. Kemudian jumlah adsorben yang digunakan dapat disesuaikan dengan zat yang akan diabsorpsi. Absorben juga dapat diregenerasi beberapa kali sehingga lebih hemat untuk penggunaan kromatografi afinitas. Untuk ligan sendiri di sini dapat berupa substrat yang termodifikasi. Jadi kenapa harus termodifikasi? Supaya si substrat ini misalkan proteinnya berupa enzim ya. Kenapa harus dimodifikasi? Karena supaya tidak terjadi perubahan produk lain ya, supaya tidak ada produk lain yang terbentuk sehingga di sini hanya akan terjadi ikatan saja, tidak ada reaksi yang lain. Kemudian ligan juga dapat berupa inhibitor spesifik, kofaktor ataupun efektor biologis. Sistem kromatografi afinitas yang baik ditentukan oleh jenis matriks dan ligan yang digunakan. Tadi ya banyaknya adsorben itu bisa dihitung, bisa disesuaikan dengan jumlah eh, protein yang akan dimurnikan.
Untuk matriks gel sendiri sifatnya punya gugus fungsional yang ampuh untuk bereaksi dengan jenis protein dan ligan yang diinginkan, kemudian tahan terhadap mikroba, stabil, tahan lama, kemudian bersifat hidrofilik, dapat diregenerasi, mempunyai kapasitas yang besar terhadap enzim atau ligan, dan dapat melewatkan pelarut. Itu adalah sifat dari matriks gel yang diperlukan untuk kromatografi afinitas. Beberapa jenis gel yang bisa digunakan pada kromatografi kolom, di sini ada sepadek, selulosa, silika, dan separosa. Yang paling banyak digunakan adalah separosa karena memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan matriks yang lain. Nah, selanjutnya ada metode pemurnian yang lain, yakni elektroforesis. Jadi, elektroforesis SDSPage ini khusus untuk protein karena mengandung atau menggunakan sodium deodosil sulfat untuk mendenaturasi protein terlebih dahulu. Nah, eh, elektroforesis ini bisa langsung digunakan untuk memurnikan suatu protein, misalkan berdasarkan ukuran atau ya berdasarkan ukuran. Tetapi juga elektroforesis ini bisa digunakan untuk media cross check. Jadi untuk apa ya, mengecek kembali hasil dari pemurnian dengan metode yang lain. Jadi misalkan berdasarkan muatan tadi ya, atau berdasarkan kelarutan, ataukah berdasarkan interaksi hidrofobik dan sebagainya. Kita bisa cek hasil pemurniannya melalui elektroforesis. Kemudian untuk kromatografi afinitas juga bisa kita cek, jadi di cross check dengan menggunakan elektroforesis. Apakah benar ataukah berapa jenis protein yang dimurnikan dari metode kromatografi tadi. Jadi untuk elektroforesis di sini memisahkan protein yang bermuatan berdasarkan ukuran dalam medan listrik. Elektroforesis sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan molekul yang bermuatan dalam medan listrik, dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis polimer biologi yang bermuatan. Untuk elektroforesis sendiri merupakan teknik yang relatif murah dan mudah untuk menganalisa dan memurnikan macam-macam biomolekul, terutama protein dan asam nukleat. Kecepatan migrasi molekul dalam medan listrik akan dipengaruhi oleh ukuran, kemudian bentuk, muatan, dan komposisi kimia molekul. Beberapa jenis gel yang digunakan di sini ada gel apti, agarosa, dan poliakrilamida. Kalau untuk protein biasanya digunakan poliakrilamid. Dan untuk protein juga diperlukan SDS, sodium deodosil sulfat, untuk mendenaturasi protein tersebut. Nah, ini adalah contoh dari hasil elektroforesis. Jadi menganalisis tingkat kemurnian dengan SDS Page. Jadi hasil dari isolasi protein, kemudian pemurnian protein dengan berbagai metode tadi, kita bisa cross-check dengan menggunakan elektroforesis. Contohnya seperti yang ada di slide. Jadi kita bisa lihat, nomor satu ini adalah ekstra kasar, dua hasil pengendapan dengan garam, tadi ya metode salting out menggunakan amonium sulfat. Kemudian nomor tiga, ini ion exchange kromatografi, empat filtrasi gel, dan lima kromatografi afinitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kromatografi afinitas ini memungkinkan untuk mendapatkan hanya satu jenis protein saja. Jadi hanya beberapa jenis protein yang memang memiliki interaksi spesifik dengan ligan, sehingga hasilnya itu eh, paling spesifik ya. Jadi dia bisa menghasilkan satu jenis protein saja. Ini untuk kromatografi afinitas. Sedangkan untuk metode yang lain itu karena sifatnya memang masih secara umum, jadi masih banyak jenis protein yang masuk dalam kategori tersebut. Misalkan di sini yang nomor satu adalah ekstra kasar, artinya adalah kemungkinan ini adalah hasil
sentrifugasi ya. Jadi masih berupa supernatan. Supernatan hasil sentrifugasi pertama. Jadi pemisahan antara badan sel dengan molekul-molekul tadi. Nah, ini adalah eh, hasil elektroforesis dari supernatan hasil sentrifugasi yang pertama. Jadi masih sangat banyak sekali jenis protein yang terdeteksi karena masih merupakan campuran semua jenis protein. Kemudian kita bisa menseleksi lagi, jadi kita bisa mengkelompokkan lagi, misalkan dari ekstra kasar tadi ada banyak sekali, kita bisa seleksi lagi, ini berdasarkan kelarutan. Contohnya melakukan pengendapan dengan garam amonium sulfat, kemudian hasilnya kita cross-check, nah ini hasilnya. Jadi jenis proteinnya dia akan berkurang. Jadi dia akan terseleksi. Ada protein yang larut, ada yang protein tidak larut. Ya, nomor dua ini adalah protein yang tidak larut. Jadi hasil dari salting out, pengendapan dengan garam. Jadi jumlahnya sudah berkurang dari ekstra kasar karena sudah diseleksi kembali. Kemudian ketika dari ekstra kasar dimurnikan dengan kromatografi penukar ion misalkan atau dari hasil pengendapan dengan garam kemudian dimurnikan kembali dengan penukar ion. Hasilnya juga akan berkurang karena dari sampel nomor 2 tadi yang hanya dipisahkan berdasarkan kelarutan, kemudian dipisahkan berdasarkan muatan. Nanti ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Sehingga semakin sedikit jumlah jenis proteinnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan ada filtrasi gel. Nah, ini tergantung berapa ukuran yang akan diambil. Apakah yang kecil, yang sedang, ataukah yang besar. Dan yang terakhir adalah kromatografi afinitas. Ini bisa menghasilkan hanya satu jenis protein saja karena memang sifatnya lebih spesifik. Nah, ini gambaran gel elektroforesis yang vertikal untuk protein ya. Jadi nanti pergerakannya, nah di sini adalah sumuran. Jadi kita injeksikan misalkan marka, kemudian sampel ini di sumuran. Kemudian nanti setelah dihubungkan dengan arus listrik akan terjadi pergerakan dari kutub negatif ke kutub positif. Prinsip preparasinya, jadi kita membuat gel terlebih dahulu dengan menggunakan cetakan sisir ya. Dengan sisir nanti akan membuat sumuran-sumuran, kemudian setelah memadat, gel ditempatkan pada chamber, kemudian eh, masukkan sampel dalam sumuran masing-masing, kemudian dihubungkan dengan arus listrik. Oke. Nah, ini juga hasil dari elektroforesis. Ini tolong diabaikan. Kita membahas protein. Ternyata ini adalah BP ya, base pair ini untuk DNA. Tetapi kurang lebih hasilnya sama ya. Jadi yang nomor 1357 itu adalah marka. Jadi marka itu adalah standar yang sudah diketahui berapa BM-nya. Jadi masing-masing marka ini memiliki merek atau jenis tertentu. Jadi ketika kita mau kerja di lab, kalau pakai marka, kita harus tahu mereknya apa, jenisnya apa. Karena beda merek, nanti beda pita yang dihasilkan, dan otomatis juga BM-nya, urutan BM-nya juga akan berbeda. Jadi memang marka ini sengaja dibuat dengan menambahkan protein dengan jumlah tertentu dan BM tertentu yang sudah diketahui tentunya. Jadi 1357 adalah marka, jadi ini pembandingnya. Kemudian 2468 adalah sampelnya. Jadi ini adalah hasil elektroforesisnya, dia akan berpendar ketika diberi pewarna. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini atau kita bisa melihat pola dari pita yang dihasilkan dari sampel. Kita yang pertama misalkan di sini kita melihat ada sampel 24 dari sampel 2468 itu ada dua sampel yang memiliki pattern ya apa pola pita yang hampir sama dan ini ditunjukkan oleh pita nomor 6 dan
8. Kemungkinan, jadi ini masih dugaan ya, jadi dugaannya adalah sampel 6 dan 8 adalah sampel yang sama atau memiliki kekerabatan yang dekat. Jadi itu fungsinya dari membandingkan marka dengan sampel, sampel satu dengan sampel yang lain seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari eh, pola pita ataupun dari BM-nya seperti itu. Mungkin itu materi dari isolasi dan purifikasi protein. Jadi pada saat kita mau mengisolasi dan mempurifikasi protein, memang kalau kita bahas satu persatu, itu akan ada banyak sekali tahapannya, misalkan harus disentrifugasi. Nah, sentrifusi itu juga akan tidak hanya satu tahap, tapi beberapa tahap. Dan fungsinya adalah untuk memisahkan, terutama di proses awal itu, protein dengan komponen yang lain, misalkan dengan karbohidrat, dengan lemak, mungkin memisahkan dengan DNA dan RNA, dan sebagainya. Dan juga ada beberapa regen yang digunakan, seperti itu. Jadi itu tahapan lengkapnya. Kemudian nanti di tahap-tahap yang lain itu juga ada tahapan untuk memurnikan, menstabilkan ketika disimpan dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi eh, tahapan-tahapan khusus tadi itu juga disesuaikan dengan jenis protein yang akan kita isolasi, seperti itu. Jadi untuk mengetahui proses atau tahapan lebih rincinya, kita bisa melihat literatur yang terkait dan juga kita bisa melihat jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Kenapa? Belum. Belum?